Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, kita sama-sama tahu bahwa Kamis, insya Allah Kamis 24 Juni 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang yang agendanya pembacaan vonis atas Habib Rizik Syihab untuk kasus dugaan penyebaran berita bohong terkait hasil swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Dan pada replik sebelumnya, jaksa dengan sangat ceroboh, arogan, sombong, dan ini saya mengutip dalam dupliknya Habib Rizik ya, dan penuh kebencian, membuat hal-hal yang sepele tapi tidak sepele dengan mengatakan bahwa ternyata gelar imam besar yang diagung-agung dengung-dengungan itu ternyata hanya isapan jempol belaka. Dan ucapan ini, pernyataan tertulis dalam replik ini mendapatkan tanggapan yang sangat luar biasa, dan banyak umat Islam marah, kemudian merasa terprovokasi dan akan datang beramai-ramai ke Jakarta untuk hadir pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 24 Juni nanti. Saya membayangkan bagaimana akan repotnya petugas keamanan, khususnya polisi, seperti apa ya. Ngeri sekali. Orang yang rame-rame, bahkan Habib Rizik dalam dupliknya mengatakan bahwa buat dia tidak masalah dikatakan imam besar itu hanya isapan jempol, nggak masalah. Itu masalah sepele sekali buat seorang Habib Rizik Syihab. Tapi dalam repliknya Habib mengatakan bahwa itu menjadi sangat masalah, sangat penting ketika, bukan masalah sepele maksud saya, ketika itu menyangkut pada kepentingan umat. Karena gelar imam besar itu tidak pernah disematkan, maksudnya tidak pernah diklaim, apalagi dideklarasikan oleh seorang Habib Rizik sendiri. Tidak, itu adalah hadiah, itu pemberian dari umat sebagai bentuk wujud nyata cinta umat kepada Habib. Oke, itu sudah banyak ya. Dan dalam podcast saya kemarin yang terakhir tadi, saya membuat podcast bagaimana jangankan umat Islam di Makassar, di Madura, di tempat-tempat lain, Tasikmalaya dan lain-lain, bahkan para pemuda Kristen dari Maluku pun dengan kaos Beta Ambon gitu misalnya, juga membacakan pernyataan sikap dan akan datang untuk menjawab tantangan jaksa penuntut umum yang ceroboh, arogan, dan penuh kebencian itu. Nah, saudara sekalian, di sini ada berita para ulama dari PA 212, ada lagi yang lain-lainnya juga sudah membuat surat pernyataan ya. Ini dari suara.com, judulnya jelang vonis Rizik. Nah, ini juga nih. Jadi memang sudah ada orkestra ya, mohon dengan segala hormat dan mohon maaf, ada orkestra dari tangan-tangan yang tak tampak untuk mendegradasi rasa hormat umat publik kepada Habib dengan cara membuang gelar-gelar dia. Dan itu merupakan bagian dari apa yang disarankan oleh Rand Corporation, sebuah lembaga think tank dari Amerika yang memberikan nasihat pada Amerika bagaimana caranya menangani umat Islam di belahan bumi ini. Untuk menangani dan menguasai maksudnya ya. Jadi cara yang terlain dengan menghilangkan gelar akademik, gelar penghormatan umat, publik, rakyat kepada yang bersangkutan. Amin Rais misalnya, tidak disebut lagi Profesor Dr. Amin Rais. Memang itu disengaja, saudara. Rizik Syihab tidak lagi disebut Habib Rizik Syihab. Itu disengaja, bagian dari itu. Dan dengan segala hormat teman-teman wartawan, ternyata juga saya nggak ngerti apa motivasinya, tapi meneruskan demikian. Oke. Jelang vonis Rizik di kasus Rumah Sakit Umi, PA 212 kirim surat terbuka ke PN Jaktim. Ini isinya. Ya. Ini jelang vonis Rizik. Sayang, rasanya nggak enak banget nih. Jelang vonis Habib Rizik itu ya. Nggak apa-apa saya baca, mohon maaf ya. Di kasus Rumah Sakit Umi, lalu PA 212 kirim surat terbuka pada PN Jaktim. Ini isinya, saya bacakan. Ketua Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 Selamat Ma'arif. Nah ini kan saya bilang kan, Ustadz Selamat Ma'arif. Ustadz itu gelar saja, pemberian rasa hormat umat kepada tokoh yang mereka cintai. Ustadz Selamat Ma'arif. Tapi di sini disebut Selamat Ma'arif, ya nggak apa-apa, monggo silakan saja.
beserta sejumlah ulama melayangkan surat terbuka kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang isinya meminta Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan dibebaskan dari kasus swab test Rumah Sakit Umi. Hal itu diketahui berdasarkan potongan video akun YouTube FNN TV yang beredar di media sosial seperti dilihat suara.com. Senin 21 Juni. Habib Rizik dan kawan-kawan memang akan menjalani sidang dengan agenda vonis majelis hakim dengan kasus tersebut yang dijadwalkan pada Kamis 24 Juni mendatang. Ini saya bacakan saja langsung suratnya ya. Berikut isi lengkap surat terbuka tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Surat terbuka untuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Majelis Hakim Perkara HRS dan kawan-kawan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur CC, Majelis Hakim Perkara HRS dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang merupakan masyarakat yang mencintai dan mendambakan keadilan merasa terusik dengan proses hukum yang dialami oleh Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatas dan Dr. Andi Taat yang menurut kami kental dengan upaya kriminalisasi bermotif politik. Bagi kami, seseorang dipidana hanya karena menjelaskan kondisi kesehatan seseorang adalah sangat tidak masuk akal dan jauh dari rasa keadilan. Jadi Ustaz Selamat Ma'arif, tentu saya rasa kami sependapat dengan Ustadz, dengan para ulama yang tergabung dalam surat terbuka ini, bahwa seseorang dipidana hanya karena menjelaskan kondisi kesehatan yang bersangkutan itu adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan jauh dari rasa keadilan. Betul, kami sepakat sekali. Rakyat umat sepakat ini sangat tidak adil. Bagaimana mungkin orang hanya mengatakan saya sehat, alhamdulillah, bla 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 bla, kemudian itu disebut kebohongan karena menutupi kondisi kesehatan sesungguhnya, karena kebohongan itu menyebar dan dianggap menimbulkan keonaran, kemudian jaksa memberikan tuntutan pidana 6 tahun penjara. Itu memang jauh dari rasa ketidakadilan. Keadilan maksud saya, sangat tidak adil. Bagaimana mungkin orang-orang yang korupsi sekian miliar, sekian ratus miliar hanya dituntut dengan hukuman 2 tahun penjara, orang yang merugikan negara kemudian didiskon hukuman 6 tahun. Ini menunjukkan sangat kental nuansa politiknya seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan dalam video-video saya sebelumnya. Karena itu, kami meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara Habib Rizik Syihab, Habib Hanif dan Dr. Tatat agar membebaskan mereka dari segala dakwaan dan tuntutan yang tidak masuk akal sehat tersebut. Kami mendoakan agar majelis hakim agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan dari segala bujuk rayu dan tekanan dari jin oligarki sehingga memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya. Ciputat 18 Juni 2021, kami para ulama dan tokoh yang menandatangani. Ustaz Selamat ini bisa bercanda juga dalam suasana yang sangat serius ya, dengan menyebut bahwa kami mendoakan agar majelis hakim, agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan dari segala bujuk rayu dan tekanan dari jin oligarki. Bayangkan, jin oligarki. Kita tahu memang oligarki ini dahsyat sekali, saudara. Mereka adalah kelompok kecil pemilik uang yang nyaris tak terbatas. Dengan uangnya itu mereka mengendalikan para penguasa. Dengan uangnya itu mereka mengendalikan para pejabat publik. Karena apa? Karena para pejabat publik yang naik ke tampuk kekuasaan, semuanya, sebagian besar lah katakan begitu, adalah mereka yang membiayai. Mereka yang maju ke pemilihan pilkada, pilpres, untuk pileg dan sebagainya. Hampir semuanya ada bohirnya, ada bandarnya. Dan mereka ketika duduk pada kursi-kursi jabatan publik,
kewajiban pertama adalah membayar utang, membalas budi dengan membuat peraturan, dengan membuat perundangan, dan menjalankan perintah serta keinginan para oligarki, termasuk menghabisi orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan kekuasaan oligarki tadi. Dan salah satu yang dianggap musuh terbesar mereka adalah Habib Rizik Syihab. Karena wajar sekali kalau Ustaz Slamet Ma'arif dan kawan-kawan para ulama yang lain itu mendoakan agar majelis hakim Allah beri kekuatan, mampu menepis segala bujuk rayu dan tekanan dari jin oligarki. Amin, kita berdoa amin, amin. Dan saya juga nggak berani bayangkan ya, bagaimana seandainya ini nauzubillah min zalik ya, saat kita berlindung pada Allah dari hal yang demikian, seandainya majelis hakim ternyata tunduk lunglai pada perintah, keinginan dan tekanan para jin oligarki tadi. Astagfirullahaladzim. Kemudian memberikan vonis yang berat kepada Habib Rizik Syihab. Saya tidak ingin mengatakan umat akan marah, umat akan tanda kutip memberontak. Enggak. Saya nggak berani. Pertama, tidak berani memprediksi seperti itu. Bahkan saya tidak berani membayangkan itu terjadi. Tapi seperti di penutup pada seperti kita tahu bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Tidak ada kekuasaan yang akan terus bertahan seberapapun kuatnya sang penguasa. Orang suka memberi contoh paling gampang betapa dahsyat dan perkasanya Fir'aun, saudara. Di zamannya Fir'aun itu, Mesir kuno itu mencapai puncak kejayaan teknologi dan keperkasaannya. Dahsyat sekali. Tapi sejarah mencatat Fir'aun yang perkasa pun tumbang oleh Musa alaihissalam dengan bantuan Allah SWT. Namrud itu raja yang besar, yang gagah perkasa, dan mati karena seekor nyamuk. Masya Allah. Jadi wahai para penguasa, belajarlah kalian dari fakta-fakta sejarah bahwa tidak ada satupun kekuasaan yang kekal abadi. Kalian akan turun, akan selesai dengan berbagai sebab. Sebab selesai karena konstitusi ya, selesai masa jabatan, atau sebab-sebab lain yang astagfirullahaladzim, ngeri sekali. Dan sejarah kita punya Soekarno selesai bukan secara soft landing, bukan. Kita punya sejarah Soeharto juga selesai tidak soft landing. Bahkan kita punya Gus Dur juga tidak soft landing, semuanya, mohon maaf ya, dijatuhkan. Dijatuhkan, saudara. Wahai penguasa. Dan itu bisa terjadi kapan saja kepada siapa saja, termasuk pada kalian, wahai para penguasa. Hati-hati saja. Hati-hati saja. Jadi ini sebagai penutup saya ingin kayaknya kurang abdol juga kalau nggak saya tayangkan langsung ya. Ini dia nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat terbuka untuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Ciki, Majelis Hakim Perkara HRS dan kawan-kawan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Ciki, Majelis Hakim Perkara HRS dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang merupakan masyarakat yang mencintai dan mendambakan keadilan merasa terusik dengan proses hukum yang dialami oleh Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatos, dan Dr. Andi Tata, yang menurut kami kental dengan upaya kriminalisasi bermotif politik. Bagi kami, seseorang bila dipidana hanya karena menjelaskan kondisi kesehatan seseorang adalah sangat tidak masuk akal dan jauh dari rasa keadilan. Karena itu, kami meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Habib Rizik, Habib Hanif dan Dr. Tata agar membebaskan mereka dari segala dakwaan dan tuntutan yang tidak masuk akal sehat tersebut. Kami mendoakan Majelis Hakim agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan dari segala bujuk rayu dan tekanan dari jin oligarki
sehingga memutus dengan putusan yang seadil-adilnya. Ciputat, 18 Juni 2021, kami para ulama dan tokoh yang menandatangani. Insya Allah surat ini hari Senin besok kami akan Jadi suratnya dibuat, ditandatangani, dibacakan pada 18 Juni ya, tapi dikirimkan hari ini tadi, ya, Senin ya. Dan seperti doa tadi, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada majelis hakim sehingga mereka mampu menepis, menolak semua bujuk rayu dan tekanan dari para jin oligarki. Amin. Kita tunggu, mudah-mudahan sesuai harapan. Mudah-mudahan keadilan tegak dengan seadil-adilnya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.